Kembali di Anies Pagi, pemirsa, viral di media sosial gerakan tagar Save Raja Ampat yang menyuarakan keresahan masyarakat terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kegiatan penambangan berpotensi mengganggu situs bersejarah dan merusak ekosistem. Ramai-ramai warganet menggaungkan gerakan Save Raja Ampat buntut dari aktivitas penambangan di sejumlah pulau yang mengancam kerusakan cagar budaya, ekosistem, dan keindahan alam. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Lebih lanjut, Fadlizon mengaku akan berdiskusi dengan jajarannya untuk memantau situs-situs bersejarah di Raja Ampat yang berpotensi terancam akibat tambang nikel. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alaman yang sudah baik terjaga selama ini. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan dirinya berencana meninjau lokasi tambang nikel Raja Ampat usai izin usaha pertambangan yang dihentikan sementara. Jadi insya Allah doakan saja, saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fakfak sama BP di Bentuni. Nah, mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah. Sebelumnya perusakan lingkungan di Raja Ampat viral di media sosial usai aksi protes aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan oleh aktivis Greenpeace Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan menggeruduk kantor DPP P3 di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Masa yang terdiri dari kader P3 dari berbagai wilayah datang membawa spanduk dan atribut partai. Mereka menuntut agar Romahur Muzi atau Romi dipecat dari jabatan Ketua Majelis Pertimbangan P3 karena diduga membuat kegaduhan internal dan mengusulkan ketua umum dari luar partai. Sebelumnya, Romi ramai dikritik akibat langkahnya yang membuat peluang bahkan menawarkan kursi ketua umum P3 kepada tokoh-tokoh eksternal partai. Aksi ini digelar damai, namun massa mengancam akan datang dengan jumlah lebih besar jika tak ada klarifikasi dari Romahur Muzi. Aksi ini aksi solidaritas DPC se-DKI mungkin akan diikuti oleh DPC se-Indonesia. Karena itu ungkapan yang kurang elegan dari pimpinan elit partai. Ya jelas ini menjadi aksi solidaritas bahwa DPC se-DKI menuntut agar DPP memecat saudara Romahur Muzi dari ketua Dewan Majelis Pertimbangan. Itu aja. Sementara itu, pemirsa, menanggapi wacana pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan diri lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal ini disampaikan Jokowi saat merespon pertanyaan wartawan di kediaman di Sumber, Kota Solo, Jumat siang. Tanggapan nama Pak Jokowi masuk dalam bursa caketum P3 seperti apa, Pak? Enggak lah. Yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada
partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Siap. Joko Widodo merespon pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Gibran saat peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni. Ia menilai pertemuan tersebut bagus untuk seluruh pihak. Presiden Joko Widodo merespon pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Gibran yang terjadi saat Hari Lahir Pancasila. Meski tak banyak bicara, Presiden Prabowo menyatakan pertemuan ketiga tokoh tersebut adalah hal yang bagus. Megawati berada dalam satu lokasi dengan Pak Prabowo, seperti apa? Ya biasa saja, bagus. Secara politis pesannya bagaimana, Pak? Ya biasa saja, bagus-bagus saja. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berada di satu momen yang sama dengan Gibran dan Presiden Prabowo. Momen keakraban itu terjadi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni yang lalu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada tanggal 26 2025 yang lalu. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR dan juga Ketua DPR, pemirsa, yang mana permohonan dalam surat itu adalah meminta kepada DPR dan MPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut. Kebetulan reses, saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang, dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu. Tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wakil Presiden Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni. Surat tuntutan pemakzulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Surat tersebut, salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menanggapi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei lalu. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini terbuka untuk siapa saja karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah bersama keluarga di Masjid Raya Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah. Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga tiba di Masjid Raya Syekh Zayed Jumat pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Kiai Haji Ibrahim Al-Hafidz sebagai imam dan Direktur Masjid Raya Syekh Zayed Solo Munajat sebagai khotib. Seusai sholat Idul Adha, Masjid Syekh Zayed membagikan 10.000 porsi bubur dan juga makanan manis bagi para jemaah.
Sementara itu pemirsa, pada Idul Adha tahun ini, Wapres Gibran menyumbang 1 ekor sapi. Sementara itu, sebanyak 4 hewan kurban dari GS Investment diberikan kepada Panti Asuhan Yayasan Cahaya Hati Jakarta Timur di momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Penyaluran hewan kurban ini diharapkan dapat membantu meringankan beban kehidupan para janda, lansia dan juga anak-anak yatim piatu. Salam lagi gitu, karena dari kami mendapatkan hasil, kami juga ingin seluruh lapisan masyarakat menikmati apa yang sudah kami perjuangkan untuk diri kami dan keluarga kami.